Janudin pasti kita laporin. Janudin, kau jangan macam-macam, jangan ngarang-ngarang, kamu jebak orang. Terkait lapor-melapor ya silahkan aja ya, tentunya harus didasari dengan bukti-bukti yang jelas gitu, tidak hanya asal lapor. Saya jujur, saya belum pernah melihat video saya yang menyerang Bang Farhat ya. Justru saya yang telah diserang ya, bilang jahat ya seperti itu dan pengkhianat. Belum lama ini, seluruh jagat maya telah berhasil dibuat terkejut dengan keputusan tak terduga dari Jainuddin selaku kuasa hukum Agus Salim dalam kisruh uang donasi, di mana sang advokat memilih untuk hengkang dan mundur dari tim pengacara Agus. Sebuah keputusan mengejutkan yang sontak melahirkan kekecewaan mendalam dari rekan sejawatnya, termasuk Farhat Abbas. Mirisnya, percikan api kekecewaan kini berubah menjadi kobaran emosi di hati Farhat Abbas. Tak tanggung-tanggung, Farhat bahkan memastikan jika pihaknya akan membuat laporan polisi terhadap Zainuddin. Pasalnya, Farhat merasa Jainuddin sudah mengarang cerita dan membuat Agus semakin merana. Lantas, seperti apakah Jainuddin menanggapi ucapan Farhat yang siap melaporkannya ke polisi? Serta mungkinkah pula Zainuddin akan melakukan hal yang sama? Sejauh ini saya tidak terpikirkan untuk itu, karena saya masih menghargai beliau ya, masih menghargai pertemanan ya. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita tidak harus merusak pertemanan, itu prinsip saya seperti itu gitu ya. Jadi kalau tidak ada penjual, tentunya tidak ada pembeli. Ya apapun itu yang dilakukan oleh Bang Farhat merupakan hak hukum seseorang ya, yang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun berhak melakukan apabila merasa dirugikan ya. Saya pun berhak gitu loh bila perlu gitu kan. Jadi terkait lapor-melapor ya silahkan aja ya, tentunya harus didasari dengan bukti-bukti yang jelas gitu, tidak hanya asal lapor yang timbulkan nanti kan jadi bumerang buat kliennya sendiri kan, seperti itu ya. Terkait dia mau melaporkan saya ya monggo aja gitu. Jadi ya saya gak mungkin kan melarang dia buat untuk tidak laporan. Janudin pasti kita laporin. Janudin, kau jangan macam-macam, jangan ngarang-ngarang, kamu jebak orang. Kamu bilang Farhat itu pidana ini mahal biayanya, saya maunya begini. Giliran tuh ngomong, iya mas, siapa yang bawa Farhat itu? Agus lupa kan? Direkam, ditunjukin, ngapain? Itu hanya mempersulit, membuat Agus hari ini mau bunuh diri yang ke-17 kali. Gara-gara Zainuddin. Agus hari ini mau bunuh diri yang ke-17 kali. Gara-gara Zainuddin. Nah, itu informasi itu harus dipertanyakan pada yang bicara ya. Karena menurut saya tidak masuk logika ya. Saya aja nggak tahu. Ya enggak, yang selama ini ada di grup keluarganya gitu loh. Yang saya tahu memang beberapa kali dia sempat telepon dan sama seperti itu. Ada videonya juga sempat kita share. Jadi hal seperti itu depresi jangan dikonotasikan karena ulah satu orang gitu loh. Seperti itu gitu loh. Kayak memang dia dalam tekanan, bully-bullyan tuh banyak gitu loh. Jadi jangan dipersepsikan itu karena Jainuddin karena apa. Itulah gitu loh. Nah, itu perlu dipertanyakan, jangan sampai 17 kali bunuh diri itu merupakan informasi yang sesat gitu loh. Itu harus dipertanggungjawabkan itu. Karena bagaimanapun itu ditonton masyarakat gitu. Kalau menurut saya itu tidak benar. Dan kalau kita membantu orang muta, ya betul-betul membantu, tulus gitu. Jangan menyerang, giliran nggak dipakai lagi. Tidak pernah kita mencabut kuasa semua itu. Agus tidak pernah. Kalau mereka tanyakan, mereka punya klien, mana surat kuasamu? Surat kuasamu di mana? Bernaung di kantor Farhat Abbas. Dan mana surat pemecatan? Ini nggak pernah dipecat. Hanya mengundurkan diri aja. Nanti kita laporin baru KO. Ya. Jangan merasa oke tapi ternyata KO. Ya. Walaupun Farhat
Kalian bilang no tapi kita balik jadi on. Saya jujur, saya belum pernah melihat video saya yang menyerang Bang Farhat ya. Justru saya yang justru telah diserang ya, bilang jahat ya seperti itu dan pengkhianat kan. Pengkhianat itu kan logikanya saya meninggalkan Agus pindah ke sebelah kan, dan saya tidak kemana-mana ya, bahkan ada di IG-nya juga statusnya apa, Sultan Bojingan ya, maksudnya mungkin bajingan atau apa gitu, dan banyak gitu secara diserang secara pribadi, tapi saya tidak membalas itu gitu loh. Jadi saya amini aja, saya kumpulannya, saya syukuri saja, saya kembalikan ke yang atas, nanti infonya di atas seperti apa akan saya laksanakan. Bagaikan bola panas yang menggelinding liar, kisah perseteruan Farhat Abbas dan Jainuddin memang telah merembet kemana-mana. Adu mulut dan aksi saling lempar tudingan pun tidak dapat terhindarkan. Buktinya, beberapa waktu lalu saja Jainuddin telah memberikan sindiran terkait dugaan sikap kurang mulia dari Agus, yang kemudian langsung dibalas kontan oleh Farhat dengan membongkar balik sifat-sifat buruk dari Jainuddin. Salah satunya, Farhat disebut-sebut sempat menyindir sikap Jainuddin yang diduga kerap kali membuat ulah dan menghasilkan kegaduhan di dalam tim. Lantas, seperti apakah Jainuddin menanggapi tudingan miring dari Farhat Abbas? Ya, itu bagian dari persepsi yang dia pikirkan kan, seperti itu. Persepsi itu kan bisa orang mempersepsikan macam-macam ya. Silakan aja ya, lebih banyak saya apa banyak beliau ya terkait tikanya. Kalau saya sih ya kul-kul aja, justru saya dikeluarkan dari grup juga karena saya berbeda pendapat, saya lebih soft tidak menyerang individu ya dibanding yang lainnya, itu juga yang menyebabkan saya dikeluarkan. Jadi ya itu sih persepsi individu masing-masing ya terkait banyak tingkah atau segala macam seperti itu. Ya, untuk pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri, yang tidak saya bisa sebutkan namanya, yaitu berinisial Z, yang semula itu adalah pengacaranya si Agus, dia sekarang sudah mengundurkan diri. Saya sampaikan bahwa oknum pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya. Karena apa? Tiba-tiba pengacara tersebut tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu. Tiba-tiba Agus ditelantarkan gitu dalam melakukan pembelaannya gitu, sehingga ya kita tetap optimal, berusaha keras, dan kita bela Agus untuk haknya gitu. Kita beda pandangan dengan oknum pengacara tersebut ya, karena kita sudah melakukan laporan polisi, padahal dia sudah ikut ya untuk mendampingi laporan polisi tersebut. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Sampaikan saja apa alasannya dia mengundurkan diri, karena apa? Apa karena hal sesuatu? Ya bisa jadi memang itu keresahan daripada si Jainuddin kan begitu ya. Kalau memang mundur ya itu haknya Jainuddin lah gitu ya. Itu biarkanlah berjalan. Memang itu sudah menjadi takdir, ya sudah, kita ini saja. Doakan aja yang terbaik untuk para advokat dan Agus yang mungkin masih bertahan di kubu sebelah sana gitu. Menyesal sih tidak ya, tapi ini sebuah pembelajaran buat saya ya ke depan gitu loh, terkait sharing partner gitu loh, seperti itu gitu loh. Saya anggap ini sebuah pengalaman buat saya ya, dan dalam berpartner itu memang sangat penting saling menghargai satu sama lain ya, agar tidak bisa. Namun yang menarik, memanasnya konflik antara Farhat Abbas dan Jainuddin bahkan membuat nama Raden Dadan Mariana alias Erdelo ikut pula terseret. Pasalnya, Erdelo digadang-gadang sudah pula keluar dari tim pengacara Agus. Namun, berbeda dengan Jainuddin, Erdelo disebut-sebut tidak mengundurkan diri, melainkan dikeluarkan. Sontak saja, kabar itu pun berhasil membuat masyarakat terkejut. Apalagi Erdelo belum lama ini baru saja bertemu dengan John LBF di Jakarta. Lantas, benarkah pertemuannya dengan John LBF membuat Erdelo dikeluarkan oleh Farhat Abbas dari tim pengacara Agus? Serta bagaimanakah pula Jainuddin menanggapi itu semua? Ya benar gitu loh, apa yang dilakukan Bang Erdelo itu
merupakan murni kepentingan pribadi terkait urusan bisnis dengan Bang John gitu ya, tidak ada urusan lain. Selain juga pada saat itu ada case ya yang berkaitan kisru antara Bang John dengan Bang RD. Jadi itu murni tidak ada unsur apapun itu untuk sekongkolan atau apa. Jadi harusnya itu tetap dihargai gitu loh dan tidak dijadi persoalan gitu. Karena Bang RD sendiri istilahnya tidak menyatakan bahwa dia keluar atau apa gitu. Murni dengan Bang John itu adalah urusan bisnis. Kan Bang Jain itu mengatakan bahwa RD lo juga sudah, memang betul saya udah dikeluarkan dari grup gitu loh. Tapi kan pembawaan narasinya kan saya tidak bisa membatasi orang kan begitu. Tapi faktanya sampai saat ini ya itu juga kasih sayang dari tim kepada saya. Kalau misalkan saya kemarin dalam kondisi emosi saya meledak-ledak itu kan positif. Kita ambil positifnya aja. Yang jelas apapun konfliknya jangan sampai goblok, jangan sampai bodoh. Apa yang dilakukan sampai bodoh? Ya saya minta maaf. Ya kan? Coba sekarang kita itu kan ada 2 konflik permasalahan besar yang memang sudah ricuh dan ramai di Indonesia. Seharusnya kita ikut bagian yang memang bisa membuka fakta-fakta bahwa ini loh perkara hukum ini harus bisa diselesaikan secara baik. Baik secara litigasi maupun non litigasi. Ataupun sebaliknya secara litigasi maupun non litigasi. Ya, jadi apa yang disampaikan yang dipertontonkan hari ini harusnya membuat masyarakat menjadi sejuk. Masyarakat menjadi tambah bisa menganalisa oh ya. Ini kedua belah pihak ini bisa lebih baik kan begitu. Nah, makanya kalau pertanyaan yang tadi saya dikeluarkan grup betul, tapi perspektif orang melihatnya jangan oh saya dikeluarkan, saya dipecat segala macam. Ya kalau apa yang disampaikan oleh tim kepada saya itu koreksi buat saya tentang apa yang disampaikan oleh Bang Jainuddin kepada publik ya kan itu kan juga kalau saya mengapresiasi apapun yang siapapun orang yang sudah membela Agus itu orang baik. Meskipun awalnya tidak baik orang itu sudah punya niat baik ya. Tapi saya yakinlah karena Bang Farhat orang bijak dan Bang Farhat pun sudah menyampaikan kepada publik bahwa Bang Jain itu orangnya sederhana. Dan Bang Jain itu kita ambil positifnya yang baik-baiknya aja lah, yang jelek-jeleknya nggak perlu dikonsumsi kan udah banyak gitu loh kegaduhan dalam kasus ini. Terlepas dari keputusan mengejutkan yang diambil Jainuddin, tidak dapat dipungkiri lagi jika kasus ini benar-benar sudah menjadi buah bibir perbincangan. Yang tidak hanya berjalan semakin sengit, tetapi juga membuat Farhat menjadi sosok yang paling tersorot. Bagaimana tidak, sejak kasus ini bermula, Farhat tidak pernah sedikit pun gentar membela Agus. Di mana Agus berada, ia selalu hadir sebagai garda terdepan. Tidak hanya itu, Farhat pun tak sekalipun segan melontarkan serangan balik terhadap pihak manapun yang tega menyudutkan Agus. Karena bagi Farhat, kondisi Agus yang memprihatinkan seperti sekarang ini harus mendapatkan pemulihan mental, bukan dideru caci maki, apalagi makian. Hati-hati kau masuk TV lawan Farhat Abbas ya. Farhat Abbas ini pembela kaum yang lemah. Kalau kalian lawan saya, nanti terbalik-balik kalian fitnah-fitnah klien saya, nanti yang lemah kalian gitu. Semakin kalian mengecilkan Agus, kalian semakin kecil. Jadi kalau emangnya gue pikirin, ya memang lu gak punya pikiran. Lu ganggu Agus, berarti lu mengganggu manusia. Kalau manusia terganggu, Farhat Abbas pembela kaum lemah siap pasang badan menghajar perilaku buruk dan fitnah-fitnah Nopi terhadap Agus. Netizen belum mengerti, hanya dibuat seolah-olah bahwa Nopi ini punya tujuan baik loh. Emang Agus penjahat? Emang Farhat Abbas jahat? Uang di dia kan? Emang ada kita minta-minta uang itu? Ada ngemis-ngemis? Ya udah biarkan aja netizen, kalau menurut saya itu netizen. Lu lihat netizen yang mana sih? Yang akun-akun bodong itu? Banyak lah gitu kalau nggak ada, itu akun kuncian semua. Mana ada orang menyumbang minta balikin? Itu kalau orang menyumbang, kalau tidak ikhlas saja berdosa mas. Tidak ikhlas menyumbang aja berdosa. Bang Farhat berulang-ulang kali melawan orang buta. Ini orang buta, berulang-ulang kali Farhat Abbas ini mengatakan ini orang buta, orang buta. Tapi kok dia nggak sadar orang buta kok diajak ke arena hukum. Kami aja ya nggak tega ya untuk melaporkan Agus ya. Tetapi ya
Untuk sampai detik ini kami tidak terpikirkan untuk melaporkan Agus. Siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya, yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi. Karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Kita sebagai advokat ya, tentu dituntut berperilaku dan bersikap yang baik dan mampu menunjukkan ya cara berpikir kita, ya, cara memberikan nasihat kita, ya, mengambil keputusan dengan baik dan benar. Ya, agar apa? Agar klien kita tidak tercebur dalam permasalahan. Tugas seorang advokat adalah menarik kliennya dari permasalahan, bukan menceburkan kliennya ke dalam permasalahan. Apalagi kliennya ya secara fisik sedang mengalami penderitaan, ya, matanya tidak bisa melihat. Kok tega-teganya berulang kali dia mengatakan kalau berhadapan dengan kami bukan berhadapan dengan Farhad Abbas tapi berhadapan dengan orang buta. Berulang-ulang kali mengatakan orang buta, tapi kok nggak sadar kenapa orang buta ini kok ditarik masuk dalam permasalahan hukum, bawa ke sana, bawa ke sini. Ya ini menurut saya tolonglah gunakan hati nuraninya. Siapapun yang dari kuasa hukumnya Pak Farhad Abbas, kebetulan adik saya juga ya. Kemudian Novi juga saya nggak kenal siapa orangnya, ya, yang mempunyai inisiasi sebagai inisiator. Sebaiknya menurut hemat saya ini dilakukan aja secara restoratif justice, diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah betul peristiwa ini seperti ini, dicari hal-hal yang positif. Kemudian peruntukan uang ini bisa nggak dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para donatur. Nah kembali lagi para donatur, kalau memang donatur itu rela ikhlas untuk memberikan kepada si Agus tentang pengobatannya atau kepentingan lain, itu lain lagi ceritanya gitu loh. Kan kita butuhkan sekarang pendapat daripada para donatur, ikhlas nggak kalian? Kebetulan keluarganya susah kan gitu ya. Nah, mau dibutuhkan untuk kepentingan yang lain, rela nggak, ikhlas nggak? Kalau mereka ikhlas ya saya rasa sah-sah saja. Uang itu di luar daripada donasi itu juga disalurkan ke situ, sepanjang tidak berkeberatan. Walaupun awal mula adalah untuk biaya pengobatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.